Dalam usia 40 tahun, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan diangkat sebagai nabi dan rasul untuk sekalian alam. Ketika itu beliau senantiasa merenung dalam kesunyian, memikirkan nasib umat manusia, hingga datanglah Jibril alaihissalam. Dengan membawa kabar gembira, kemudian menyapa dan memerintahkan, bacalah dengan nama Tuhan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah mengajak kerabatnya menuju kepada pengesaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang merupakan asal muasal dari segala yang wujud. Khadijah, istrinya adalah orang pertama dari kalangan kaum wanita yang mempercayai kenabiannya. Sedangkan dari kalangan kaum laki-laki yang pertama mengikuti dan mengimani ajarannya adalah Ali bin Abi Thalib. Selama 3 tahun Rasulullah berdakwah secara diam-diam di kalangan keluarganya, dan setelah turun surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, maka siarkan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai berdakwah secara terang-terangan. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. Maka sampaikanlah secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Surat Al-Hijr, ayat 94. Namun, kaum Quraisy menolak ajakan suci dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan pamannya sendiri Abu Lahab, termasuk salah satu yang memusuhinya. Melihat permusuhan kaum Quraisy pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pamannya, Abu Thalib, pendukung utama dakwahnya berkata, bagaimana rencanamu dalam menghadapi permusuhan ini, wahai kemenakanku? Akankah beliau menghentikan misimu? Dengan spontan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai pamanku, andai matahari diletakkan di tangan kiriku dan bulan di tangan kananku, agar aku menghentikan misi ini, sungguh aku tak akan menghentikannya hingga agama Allah ini meluas ke segala penjuru atau aku binasa karenanya. Bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam demi perintah Allah, apapun boleh terjadi. Gangguan demi gangguan, penderitaan demi penderitaan, ejekan, fitnahan, cemoohan serta penganiayaan, telah mewarnai kehidupannya. Kaum Quraisy bukan hanya mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi juga para sahabatnya seperti Ammar serta kedua orang tuanya, Yasir ayahnya dan Sumayyah ibunya, Bilal dan yang lainnya juga tidak luput dari penyiksaan dan penganiayaan. Melihat tingkah laku kaum Quraisy, Rasulullah sangat sedih. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai pembawa rahmat, penuh belas kasih, terbiasi dengan kasih sayang, merasa sedih karena beliau tahu bahwa penolakan dan gangguan kaumnya itu tidak lain hanya akan mengakibatkan kesengsaraan dalam kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Kesedihan itu bertambah ketika pada tahun ke-10 kenabiannya, istrinya Khadijah, yang sangat menyayanginya, yang membantu penyebarannya misi Allah dengan harta dan jiwanya, yang selalu menghibur dan membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau diganggu dan dianiaya oleh kaumnya, meninggal dunia. Tidak hanya itu, pamannya, Abu Thalib, yang memelihara sejak kecil hingga dewasa, yang selalu membela dengan jiwa dan raganya, juga meninggal dunia pada tahun yang sama. Setelah kepergian dua orang terkemuka, pembela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala keadaan, gangguan kaum Quraisy semakin menjadi-jadi. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memperjalankannya ke Sidratul Muntaha dalam rangka Isra Miraj. Pada tahun ke-13 dari kenabiannya, Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, setelah kaum Quraisy bersepakat membunuhnya. Di tempat hijrahnya, Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendapat sambutan, sehingga beliau lebih leluasa membangun masyarakat Islam di bawah pimpinan beliau sendiri.